keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah kita di SD Negeri Kulipan Kidul nomor 3. Apa sih tujuan keyakinan kelas itu? Bu Guru harap nanti setelah kita belajar tentang keyakinan kelas, kita akan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Yuk, mari kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Jadwal, ada menaati peraturan dari guru, sama memakai seragam, berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan piket damai. Ada sopan satu, ada menghargai, sama sopan satu menghargai, saling menghormati dan menghargai, belajar dengan teratur, menghormati, sama saja, datang tepat waktu, menaati peraturan kelas, menaati peraturan sekolah, sama saja, datang tepat waktu, melaksanakan kewajiban dan
isi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan Kidul 03, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuripan Kidul 03. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru hebat di SD Negeri Kuripan Kidul 3 dengan materi diseminasi budaya positif di SD Negeri Kuripan Kidul 03. Ini merupakan aksi nyata untuk saya lakukan untuk kegiatan CGB Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Yang pertama, kita akan belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semua Bapak Ibu hebat tentunya sudah tahu bahwa tapak pendidikan di Indonesia adalah siapa nih? Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sini kita akan belajar bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang benar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai guru hanya menuntun anak-anak kita sesuai kodrat alam atau kodrat zaman. Di sini kodrat alam yang dimaksud adalah mungkin anak-anak itu mempunyai bakat yang terpendam. Jadi kita hanya menuntun, oh anak itu pintar menyanyi, kita akan arahkan dia mengikuti ekstra menyanyi. Di sini kodrat zaman yang dimaksud yaitu kita sebagai guru harus kreatif, harus inovatif. Kita harus mengikuti zaman. Sekarang anak-anak sudah pintar bermain HP dan laptop. Jadi kita harus bisa mengikutinya. Dan alhamdulillah di SD Negeri Kuripan Kidul 03 sudah ada ekstra TK ya Pak, yang sudah dipandu oleh Pak Aris. Terima kasih. Itu harus dilanjutkan lagi. Pendidikan itu harus menghamba pada murid. Pendidikan haruslah bersikap pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak. Di sini kita akan belajar budaya positif. Budaya positif di sekolah, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pengembangan budaya positif ini dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di SD Negeri Kuripan Kidul 3 kita sudah melakukan budaya positif. Kita melakukan contoh, memberikan teladan dulu kepada siswa-siswi kita ya. Kita berangkat pagi 6:30 sudah di sekolahan. Contoh yang pertama membuang sampah, kita ke tempat sampah, berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, dan kita selalu melakukan sholat berjamaah di musola sekolah kita. Sekarang kita nyanyi dulu ya untuk lebih semangat lagi. Ayo ya, semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
mendisiplinkan anak? Tidak, sama sekali. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, yang nomor 1 tidak setuju ya. Nomor 2 dan 3 setuju. Mari kita belajar selanjutnya. Apakah jawaban Bapak Guru Hebat itu benar? Sekarang yang kita pelajari, topik yang kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita belajar perubahan paradigma. Kegiatan kita adalah mengepalkan tangan kita di tangan panjenengan semua. Bapak Ibu hebat, dikepalkan tangannya. Jenengan bayangkan di situ salah satu tangan jenengan, di kepala tangan jenengan ada benda berharga atau impian jenengan. Nanti teman jenengan meminta atau merayu jenengan untuk membuka kepala tangan jenengan. Yang apa yang akan Bapak Ibu guru hebat lakukan? Ya, tetap dikepakan saja tanpa ada permintaan dari teman untuk membuka, tidak. Bu, tapi mempertahankan kepala tangan saya. Terima kasih atas jawabannya ya. Kan dipakar walaupun dengan rayuan, bujuk rayu atau dengan suapan segala, teman-teman disuap apa saja tidak mau, karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Nah, di sini kita akan belajar tadi perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita sendiri? Stimulus responnya, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya, karena teori kontrol kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak semua orang memandang dunia itu sesuai pandangan kita. Pasti semua orang punya pikiran, oh dunia itu seperti A, misalnya dunia itu seperti B, semua pandangannya itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan dunia menurut diri kita sendiri. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, sekarang kita melakukan di sekolahan, di kelas, kita melakukan metode bermain. Mungkin di kelas sebelah dianggap, sekolahnya cuma main-main aja di kelas. Padahal guru tersebut sedang melakukan metode bermain dengan anak-anak untuk membuat kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan. Karena kalau pembelajaran secara klasik cuma mendengarkan, kita sebagai guru menerangkan dan anak mendengarkan, itu juga tidak bagus ya sekarang ya. Guru harus lebih kreatif, banyak metode yang harus kita lakukan seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang tadi kita praktekkan. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi yaitu jangan sampai merugikan orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kita sebagai pendidik itu tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman atau kepada murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita suka ya. Kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menyatakan pilihan-pilihan apa sih yang kita inginkan. Jadi misalnya guru si A meminta ini loh, seperti ini tindakan yang harus kita lakukan. Terus yang B, ini loh seperti ini, harusnya lebih bagus ini.
Itu tidak boleh. Kita harus berkolaborasi, harus musyawarah dulu mana yang harus diambil untuk kepentingan kita bersama tanpa merugikan teman kita ataupun murid kita di sekolahan. Yang terakhir, kita harus model berpikir menang kalah. Itu salah. Kita harus model berpikir menang-menang. Jadi di sini seperti yang tadi saya bicarakan, tidak ada yang dirugikan. Di sini kita akan saling melengkapi. Dengan teman sejawat kita harus sering melengkapi, dengan murid, dengan siswa kita juga harus mendengarkan apa sih maunya anak-anak, kita harus mendengarkan. Jadi tidak ada saya kan guru, jadi kamu harus mengikuti saya, tidak ada. Misalnya misalnya ibu kepala sekolah mengendaki si A, tapi staf guru, rekan-rekan guru tidak mengendaki. Jadi kita adakan musyawarah dulu. Jadi tidak ada walaupun walaupun saya kepalanya, stafnya harus ikut sama saya, tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita Bu Penny juga selalu melakukan musyawarah ya Bu ya, untuk dapat mengambil keputusan untuk sekolah kita, untuk kemajuan SD Negeri Kulipan Kidul 03. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol dilanjutkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini tetap guru harus bisa mengontrol murid walaupun hanya secara kasat mata. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita ini. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita praktekkan di segitiga restitusi. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini disiplin positif ada teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam hal Anda tidak bisa dikontrol orang lain, di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di semua perilaku memiliki tujuan itu ada teori motivasi dan ada motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan ada juga motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Nanti dari menghargai diri kita sendiri nanti akan turun ada nilai-nilai kebajikan universal, dan nanti ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, nanti di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Nanti dari kelima posisi kontrol itu akan ada lagi turunan dari itu, adanya segitiga restitusi. Dari realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di situ nanti kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Sekarang kita belajar makna disiplin.
Disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan atau hal yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, dalam budaya yang sudah kita lakukan sekarang ya, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum dalam hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ditekankan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin kita salah ya. Harusnya kita disiplin itu dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena aturan, tapi dari diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab. Misalnya kita berangkat jam kerja kita jam 7 ya. Jadi untuk menghargai diri kita, dari intuisi kita untuk menghargai diri kita sendiri, kita mulai bekerja jam 7, jadi usahakan sebelum jam 7 kita sudah di sekolahan. Itu salah satu contoh disiplin kita sebagai pendidik. Refleksi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, seperti tadi nilai-nilai kebajikan misalnya disiplin dari diri kita sendiri ya. Kita berangkat lebih awal, sebelum jam 7, sebelum pembelajaran dimulai. Nanti itu akan menggerakkan motivasi dari kita untuk mencapai tujuan mulia kita sebagai seorang pendidik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan ya, Bapak Ibu guru hebat. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, kita belajar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, nanti kita bisa temukan jawaban yang tadi ada 3 pertanyaan yang saya ajukan, kita temukan jawabannya di sini. Teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya untuk disiplin siswa ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seorang siswa itu tidak mengerjakan PR. Apa sih yang akan terjadi bisa saya tidak mengerjakan PR? Pasti nanti ada hukuman dari guru, nanti suruh ngapain gitu ya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Itu contohnya misalnya, kalau saya bisa menjawab pertanyaan bu guru, nanti dapat apa ya? Ada yang ngasih reward, misalnya diberikan nilai, ada yang memberikan bintang. Itu nanti motivasinya akan ke situ. Dan yang ketiga,
motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Itu contoh di siswa, misalnya kalau saya akan belajar terus-menerus, saya mendengarkan bu guru, nanti apa ya yang akan saya dapat? Oh, mungkin nanti saya akan jadi ranking 1, atau mungkin saya akan disayang oleh bu guru, seperti itu. Itu termasuk motivasi internal. Next, Nah, di sini ada belajar merdeka. Merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi di sini kita merdeka seperti itu ya. Merdeka itu lepas nanti dari pemerintah, tapi ternyata kita melakukannya tetap pada panduan dari pemerintah. Jadi yang dinamakan merdeka itu tidak lepas, terserah gurunya mau ngajar apa, tetap kita diberikan panduan untuk mendidik anak-anak kita di SD Negeri Kuripan Kidul 03. Di sini kita akan belajar dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ada 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini nanti ada pengaruhnya, misalnya memberi contoh ya. Nanti ada anak yang tidak mengerjakan PR, diberikan hukuman jangka pendek. Lah, paling sama bu guru suruh ngerjain di luar. Lah, nanti sama bu guru paling suruh membersihkan kamar mandi. Itu hukuman yang ringan. Jadi ada anak-anak tertentu yang akan melakukan, lah ada hukumannya kayak gitu aja. Itu contoh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum. Di sini contohnya, misalnya ada anak yang pintar, yang ranking 1 atau sampai ranking 5. Nanti diberikan penghargaan berupa buku tulis yang sudah kita lakukan di sekolah kita ya. Tapi ternyata itu ada faktor negatifnya yang tidak kita ketahui. Penghargaan dengan menghukum. Di sini kita sudah melakukannya, yang rank 1 sampai rank 3 kita memberikan hadiah. Itu sebenarnya masih kurang pas menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti anak-anak yang kurang pintar itu akan seperti ini. Mungkin teman juga sudah dengar, wah paling si ranking naik, paling yang ranking anak itu, hadiahnya paling buat itu. Jadi ada yang merasa bangga diberikan penghargaan, ada juga yang merasa hatinya tercubit. Aduh, aku pintar ya. Tapi aslinya niat kita kan untuk memberikan penghargaan agar anak lebih termotivasi ya, untuk bisa untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Tapi ternyata itu salah. Kita tetap harus memberikan penghargaan kepada semua siswa kita. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Hampir sama contohnya seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan penghargaan secara langsung. Kita harus menghargai perasaan siswa atau murid kita yang memang kurang di sini. Jadi jangan terlalu menonjolkan itu seperti si A loh, seperti si B, kamu harus seperti si A, seperti si B. Itu sebenarnya salah. Ada hati yang sakit kalau misalnya kita bicara seperti itu dengan murid kita. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan biasanya anak yang pintar akan lebih dekat dengan kita, akan lebih manja dengan kita. Tapi anak yang sewu, yang kurang pintar itu akan seperti ya, agak ada jarak dengan kita. Lah, bu guru nggak teknanya si A aja,
aku orang pinter jadi tidak dikatakan. Ada yang seperti itu. Jadi itu bisa merusak hubungan kita dengan siswa kita sendiri. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini misalkan ada tanya jawab dengan siswa ya, pasti yang akan menjawab hanya anak-anak itu saja. Ya, mau geng? Anak-anak itu saja yang maju, karena memang apa ya, mereka juga belajarnya lebih giat dibandingkan dengan anak yang memang mungkin kurang ya. Di sini penghargaan menurunkan kualitas, ada anak-anak yang perasaannya ya tadi seperti tadi, yang ditunjuk itu lagi, lah aku masih mau, paling yang ditunjuk anak itu lagi, dan itu akan menurunkan kualitas untuk anak yang kurang. Jadi sekarang coba kita misalnya ada tanya jawab yang menunjukkan jari anak yang pintar, yang ada yang anak yang kurang tidak menunjukkan jari, coba jangan tunjuk aja. Mungkin dia punya jawaban, tapi takut untuk mengutarakan karena biasanya merasa mau salah, nanti mau dimarahi bu guru. Sebenarnya ada tetap anak-anak yang seperti itu. Jadi kita harus lebih memperhatikan anak-anak yang kurang. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, itu hampir sama ya. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini tadi motivasi intrinsik adalah dari diri kita sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ya, untuk anak-anak yang kurang memang biasanya kurang percaya diri ya Bapak Ibu. Mereka akan diam, tidak terlalu aktif di kelas kita karena merasa minder. Dan misalnya ada pertanyaan atau mengerjakan sesuatu, itu merasa, wah aku nggak bisa, nanti yang maju juga anak itu. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi lagi ke anak kita. Jangan terlalu sering langsung to the point, iya kamu pintar, iya majulah ya, buat misalnya contohnya seperti itu. Jangan langsung dengan lafal kita ke anaknya untuk menjaga perasaan anak-anak kita yang memang kurang. Di sini kita akan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita memberi dukungan secara khusus. Misalnya nanti anak dipanggil ke kantor saja, jangan langsung di depannya anak yang kurang. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang memberikan hadiah. Nanti kalau bisa menjawab, bu guru kasih uang atau bu guru kasih hadiah, seperti itu. Itu cukup dengan lakukan secara pribadi, jangan langsung di depan anak-anak. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, jadi semua murid diberikan kesempatan untuk dapat maju, untuk dapat untuk dapat mengaktualisasikan dirinya agar tampil di depan. Karena nggak harus anak yang pintar, mungkin anak yang kurang itu memiliki bakat yang lain yang belum kita ketahui, seperti itu. Misalnya ada anak yang kurang, biasanya mereka akan lebih menonjol di bidang olahraga. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Di sini dengan bisa praktekkan nanti ke para murid atau siswa dengan. Yang pertama, pembukaannya, kemarin saya perhatikan kamu menyapu, misalnya kamu menyapu kelas ya, padahal kamu tidak piket, seperti itu. Itu nanti nilai kebajikan yang akan didapat, rasa empati besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid atau baru di kelas, atau mungkin saat anak melakukan piket sendiri, seperti itu. Yang kedua, saya menghargai kamu untuk bekerja kelompok, memimpin kelompok belajar kamu, contohnya seperti itu. Tapi ya jangan di depan anak-anak langsung, secara pribadi saja.
Yang ketiga, contohnya terima kasih. Misalnya di kelas kita banyak kertas-kertas yang pada berserakan. Nanti ada anak yang dengan sukarela mengambil kertas itu, kita sebagai seorang pendidik harus mengucapkan terima kasih ya kepada anak didik kita. Masih belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Di sini kita akan memberikan contoh tindakan guru. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman. Itu tidak boleh dilakukan kepada siswa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Itu juga tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga merupakan hukuman yang tidak boleh dilakukan oleh kita para pendidik ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi. Misalnya ada teman yang coret-coret buku temannya, lalu kita sebagai guru meminta untuk teman yang melakukan itu untuk menggantikannya. Itu merupakan konsekuensi karena konsekuensi yang harus dilakukan untuk menebus kesalahannya. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini pernah terjadi ya di sekolah kita. Misalnya ada teman yang menaruh tempat minum di atas meja, tersenggol temannya, itu lalu kita bukan memberikan hukuman ya, tapi konsekuensinya teman yang menyenggol tadi itu suruh mengepel lantai ya. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kurang kata tidak mengenakan. Siswa disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Misalnya pada hari Senin di sekolah biasanya diwajibkan memakai sepatu hitam. Tapi anak tersebut misalnya memakai sepatu selain hitam, itu nanti diberikan hukuman. Misalnya tidak boleh mengenakan sepatu itu dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Itu merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu bisa dilakukan ya, itu termasuk konsekuensinya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya di sini ada hukuman, ada identitas sukses atau nanti jatuhnya disiplin, ada konsekuensinya, ada restitusinya. Mohon dibaca bareng-bareng ya. Nanti hukumannya itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Hukumannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Hukumannya korban akan mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan gantinya. Terakhir, hukuman, murid akan membenci dengan peraturan yang ada di sekolah. Nanti konsekuensinya murid akan menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang tadi ada kata restitusi. Di sini akan diterangkan restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi. Mereka ingin menjadi seperti apa atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita akan belajar dari kesalahan apa sih yang telah kita lakukan. Kita akan memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dengan kita mengoreksi diri kita sendiri, itu merupakan cara yang paling baik. Apa kurang dan lebihnya kita, hanya kita yang tahu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya dilakukan pada awal semester kita. Semester awal kita akan membuat kesepakatan kelas kepada siswa dan murid kita di kelas kita. Di sini yang melatar belakangi adanya keyakinan kelas. Yang pertama, tadi disebutkan tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita, kodrat alam ataupun kodrat zaman, dan agar mereka dapat mencapai keselamatan atau kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Yang kedua, sekolah idealnya itu tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Dan guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Salah satunya cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah. Yang ketiga, budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, ini merupakan langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan menerapkan segitiga restitusi dapat membimbing murid agar disiplin, agar memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang kita harapkan. Tujuan keyakinan kelas yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya nanti bisa dilihat terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama guru. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Yang ketiga, menguatnya karakter positif dari siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa yang akan dilakukan yang pertama yaitu mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang keempat,
sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat di sekolah. Yang kelima, menumbuhkan dan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi nanti teman-teman semua silakan dipraktekkan. Mungkin pada awal semester tahun depan kita lakukan kesepakatan kelas dulu untuk dapat menghasilkan keyakinan kelas. Nanti anak-anak dibimbing untuk menuliskan apa yang mereka ingin sepakati di kelas tersebut. Kemarin di kelas 4 sudah saya lakukan, saya lakukan sedikit-sedikit, alhamdulillah sudah tercapai ya keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa melihat di ujung sana itu ada keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan oleh para pendidik yang pertama, kerjasama kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Di sini kita perlu berkolaborasi antara kepala sekolah dan teman-teman sejawat dan juga siswa dan siswi SD Negeri Kuripan Kidul 03. Yang kedua, kerjasama orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Misalnya dengan kita memberikan tulisan di depan, cukup mengantar anak sampai di sini. Itu harusnya wali murid itu sudah paham. Itu harusnya sudah membantu. Itu merupakan kesepakatan kita ya dulu ya di sekolah agar wali murid tidak mengantarkan anak sampai dengan depan kelas atau mungkin sampai dengan tempat duduk, karena ya itu sudah ada kesepakatan dari kita guru dan wali murid. Alat yang saya perlukan untuk membuat keyakinan kelas ada karton, kertas post-it yang warna-warni seperti itu ya, ada double tip, spidol, lektor, proyektor, kamera dan lain-lain. Jadi dengan Bapak Ibu guru hebat misalnya besok mau mempraktekkan, monggo nanti saya akan membantu. Mungkin pakai apa mana yang termasuk kesepakatan kelas yang sini apa yang ini sebenarnya yang itu ya. Di sini ada contoh kesepakatan kelas yang kiri dan yang kanan. Mana menurut Bapak Ibu guru hebat yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan di sebelah jenengan, yang kanan apa yang kiri menurut jenengan? Ya betul semuanya. Bapak guru hebat memang luar biasa. Kesepakatan kelasnya ada di sebelah kanan. Di sana ada kata kami. Karena kesepakatan kelas itu bukan hanya siswa saja, tapi juga bu gurunya, pak gurunya. Di sini disepakati oleh semua warga kelas, ya, karena itu kesepakatan kelas. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan kemarin hasil kesepakatan atau keyakinan kelas 4 yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas 4 yang kemarin terbentuk di kelas saya, pertama, kami akan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi kata-katanya tidak harus kami bekerja sama, anak-anak cukup harus menjaga kebersihan kelas. Nanti kita akan diskusikan lagi kata yang lebih tepat. Yang kedua, kami saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, kami selalu tepat waktu dan aktif di kelas. Yang kelima, kami melaksanakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Insya Allah semuanya sudah lihat di kelas masing-masing ada 5S. Yang kelima, kami melaksanakan budaya 5R: ringkas, rapi, asik, rawat, dan rajin. Keyakinan kelas, perbedaan di sini antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, misalnya peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Tapi nanti di keyakinan kelas kalimatnya
diganti tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nanti jangan ganti menghormati orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nanti jangan bisa ganti berkomitmen atau bertanggung jawab. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Jangan bisa ganti di keyakinan kelas, keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Jangan bisa tulis dengan menjaga kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Jangan bisa mengganti kata-katanya dengan bersabar. Peraturan selanjutnya, gunakan masker. Keyakinan kelasnya jangan bisa ganti kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan bisa ganti dengan kata-kata keamanan. Jadi kalimat peraturannya diganti dengan kalimat keyakinan kelas. Tapi kita terangkan dulu, ini termasuk isinya nanti dari tanggung jawab itu apa saja. Nanti anak-anak akan memahami sendiri. Sekarang selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Di sini bertahan hidup kita memerlukan sandang, pangan, papan, ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu, kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita perlu kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Kita akan merasa dihargai atau disayang oleh orang-orang sekitar kita. Misalnya kita diperhatikan, kita diajak berbicara, itu kita akan merasa, oh saya diterima di lingkungan ini, saya merasa dan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Di sini ada penguasaan. Di sini kita merasa kita sudah bisa menguasai sesuatu hal yang harus kita kuasai. Misalnya kita sebagai pendidik, kita harus menguasai materi apa yang akan kita pelajari di kelas, yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Yang ketiga ada kesenangan. Siswa atau murid itu harus merasa nyaman, merasa aman di kelas. Mereka harus merasa senang dapat belajar di kelas. Kita sebagai guru harus menciptakan kelas yang menyenangkan agar anak dapat lebih aktif atau lebih dapat menerima pembelajaran yang kita lakukan. Yang terakhir kebebasan. Di sini tadi sudah dijelaskan, kita harus bisa mengarahkan atau menuntun siswa kita yang memiliki bakat atau minat kita atau minat anak-anak agar kita dapat mengarahkan anak-anak itu untuk dapat mengaktualisasi apa sih minat mereka, nanti kita arahkan sebagai pendidik. Untuk kita lebih semangat lagi, kita melakukan tepuk the best ya, biar nggak tegang. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Terima kasih Bapak Ibu guru kita. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita belajar 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Yang pertama, misalkan guru sebagai penghukum. Di sini guru akan menunjuk-nunjuk, kamu ini ya anak seperti ini. Itu kita sebagai penghukum. Misalnya untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru
guru akan bilang, seharusnya kamu tadi seperti ini, jadinya kamu bisa. Misalnya kayak kemarin, misalnya di siaga, harusnya kamu tadi bisa loh, kenapa enggak, kayak gitu. Itu nanti anak pasti akan merasa bersalah. Iya ya, tadi harusnya aku bisa. Terus yang ketiga, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita harus memposisikan kita sebagai teman, untuk siswa bisa bercerita dengan kita tanpa rasa sungkan. Yang keempat, kita sebagai pemantau, menghitung atau mengukur. Memantau, kita bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan oleh siswa-siswa kita. Yang kelima, kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Misalnya anak terlambat datang sekolah, kita bisa tanya, kenapa mas kok terlambat sekolah? Itu posisi kita sebagai manajer. Di sini guru berbuat, dan sekarang yang misalnya guru berkata, sebagai penghukum guru akan bilang, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan ini ya. Itu kita guru sebagai penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ya, ibu pernah sekali mengatakan ini. Kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR setiap hari? Itu membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ayo mas, kamu pasti bisa mengerjakan ini. Itu kalimat yang diucapkan guru ketika menjadi seorang teman. Sebagai pemantau, kita akan tanya kepada murid kita, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Seperti itu. Untuk sebagai manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti hasil yang akan kita peroleh sebagai penghukum, yang pertama, memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Nanti anak itu akan lebih memberontak, mungkin dengan alasan berbohong, misalnya tidak berangkat sekolah karena bangunnya kesiangan. Dia bisa bilang, tadi ibunya pergi dulu sih ke warung buat tukar uang, gitu. Padahal anaknya yang mau kesiangan, jadinya anaknya berbohong. Yang kedua, sama membuat orang merasa bersalah, juga menyulitkan atau menyangkal atau berbohong. Yang kita sebagai teman, adanya ketergantungan antara siswa kepada gurunya. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi nanti ada anak-anak yang lumayan aktif, tapi kalau kita sebagai guru memantau dari luar saat anak-anak bermain, mereka akan jadi anak-anak yang baik. Tapi saat kita sudah pergi dari tempat itu, mereka akan kembali menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang terakhir, menguatkan pribadi. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer, kaitannya dengan dunia berkualitas. Nanti murid meletakkan guru di luar pendidikan berkualitas. Biasanya murid akan merasa membenci guru itu karena kalau ternyata dimarahi, dihukum, gitu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nanti murid akan meletakkan guru di dalam dunianya. Yang ketiga, sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Di sini nanti murid akan lebih dekat dengan guru. Dia akan menceritakan apa saja yang terjadi di rumah. Dia bisa dibilang untuk teman curhat ya, karena merasa gurunya sudah seperti temannya sendiri. Yang keempat, sebagai pemantau, nanti murid akan meletakkan guru di peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Yang posisi kita sebagai guru, sebagai manajer, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari semua itu nanti penghukum dari guru berbuat, berkata, dan hasilnya murid nanti juga akan menjawab. Murid akan berkata, misalnya posisi kita sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga gak marah-marah lagi. Nanti kalau sudah biasa gurunya marah, kamu mau berangkat sekolah karena ini ya? Biasa bu guru kayak marah-marah, nanti akan seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Nanti siswa akan berkata, maafkan saya bu, saya terlambat, seperti itu. Setelah bilang, kenapa mbak terlambat? Nanti anaknya akan bilang, maafkan saya bu, saya terlambat karena apa?
Ya, kita sebagai teman, nanti murid akan berkata, saya pikir Bapak teman saya, tapi ternyata dituliskan dengan sebutin nanti. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Misalnya nanti dapat penghargaan bintang ya, nanti dari jenengan pemantau itu mendapatkan bintang, atau biasanya kalau di sekolah SMP mendapatkan poin-poin tertentu. Yang kelima, kita posisi sebagai manajer, nanti murid akan berkata bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki kesalahan saya, Bu, Pak. Dampak pada murid yang akan terjadi, misalnya kita diposisikan sebagai penghukum, nanti murid akan mengulangi kesalahan yang sama karena merasa wah paling dihukum kayak gitu. Nanti kalau udah marah juga gurunya capek sendiri. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, nanti murid akan merasa rendah diri, akan merasa insecure, aku salah, harusnya tadi aku bisa loh, misalnya seperti itu. Sebagai teman akan lemah, tidak mandiri atau tergantung. Sebagai pemantau, kita akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari 5 posisi kontrol itu, posisi Bapak Ibu guru hebat di sini sekarang pada posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Berarti kita sudah bisa menjadi guru hebat karena kita sudah bisa menjadi seorang manajer dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Sekarang selanjutnya kita belajar segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini, nanti kita sebagai pendidik berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti, itu yang pertama. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu salah satu cara kita menstabilkan identitas kepada siswa kita. Yang kedua, validasi kebutuhan. Guru berkata yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, yang lebih baik. Yang ketiga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul Mas, Mbak? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu cara memvalidasi kebutuhan siswa kita jika melakukan kesalahan. Next slide. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nanti di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas ideal seperti apa sih yang kamu inginkan? Yang keempat, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa setelah memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Yang
Kelima, apa yang kamu rasakan? Yang terakhir, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, saya ada video tentang segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu simak. Salah satu contoh tentang segitiga restitusi ya yang pernah saya lakukan di kelas saya. Sekian pemaparan diseminasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Guru kita dan dapat diaplikasikan pada siswa-siswi kita di SD Negeri Kulipan Kidul 03. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.